Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar habis satu konsep yang super keren dan benar-benar jadi game changer dari buku Saku Chigu, yaitu Start Every Block with a Goal, atau mulailah setiap sesi latihan dengan tujuan. Nah, ini bukan sekedar teori membosankan ya, tapi sebuah perubahan mindset yang bakal ngubah total cara tim kamu berlatih, entah itu di lapangan olahraga, di studio musik, atau di panggung pertunjukan. Langsung aja kita mulai yuk! Oke, kita mulai dari satu hal yang bikin kita semua pasti pernah ngerasa gemes dan frustrasi. Pernah nggak sih, kamu ngulang satu gerakan atau satu bagian lagu yang sama berkali-kali, tapi kok ya tetap aja nggak membaik? Rasanya jalan di tempat. Coba bayangin seorang pemain basket yang gagal syuting dari titik yang sama sampai 50 kali berturut-turut, atau anak band yang terus-terusan fals di court yang sama padahal udah latihan berjam-jam. Kita ngerasa udah ngeluarin keringat, buang waktu, dan kerja keras banget, tapi pas dilihat hasilnya nol besar. Terus otomatis kita nyalahin diri sendiri kan, wah kayaknya emang kurang bakat nih, atau mungkin butuh tambahan waktu 5 jam lagi. Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya bukan di situ sama sekali? Nah ini dia tamparan realitanya. Akar masalahnya itu justru sering banget luput dari perhatian kita. Sebenarnya bukan karena kita kurang latihan, tapi karena latihannya itu nggak punya tujuan. Benar-benar sesimpel tapi senonjok itu. Masalah utamanya bukan karena kamu kurang capek atau kurang dedikasi. Masalahnya adalah nggak ada niat yang spesifik di setiap pengulangan yang kamu lakuin. Kalau ada tim atau orang yang nggak maju-maju padahal latihannya udah gila-gilaan, itu biasanya karena mereka cuma modal keringat doang, bukan modal fokus. Gini, kita harus benar-benar paham satu konsep yang agak ngeri ini. Kalau kamu cuma nganggap repetisi itu sebagai rutinitas biasa, kayak asal ngomong ya udah, ayo mainin lagi dari atas, kamu tuh sebenarnya lagi nyabotase diri sendiri loh. Tanpa tujuan yang tajam, latihan itu cuma bakal jadi pengulangan kesalahan. Iya, kamu nggak lagi memperbaiki apa-apa, kamu justru lagi menebalkan kebiasaan buruk itu. Bayangin betapa ruginya waktu dan energi yang berharga kebuang sia-sia cuma buat ngukir kesalahanmu jadi makin permanen di dalam muscle memory. Ngeri kan? Coba diingat-ingat lagi suasana latihan yang arahnya nggak jelas. Ramai sih, orang-orang gerak sana kemari, pelatihnya mungkin teriak-teriak kasih aba-aba, suara musiknya kenceng banget, kelihatannya sibuk banget kan? Tapi kalau diperhatiin lagi, mereka tuh cuma sekedar bergerak ngikutin rutinitas aja, tanpa kesadaran penuh. Fokusnya pecah kemana-mana, karena mereka nggak tahu detail apa sih yang lagi diperbaikin. Latihannya jadi super rame, tapi intinya kosong melompong. Nggak ada progres nyata yang didapat dari keramaian itu. Kelihatan banget kok kontrasnya kalau kita bandingin instruksi yang asal bunyi sama instruksi yang beneran presisi. Di satu sisi ada instruksi samar kayak, ya udah ulang sekali lagi ya, atau coba dari awal deh. Jujur aja, instruksi kayak gini tuh cuma buang-buang bensin tim. Sekarang coba bandingin sama instruksi spesifik. Oke, kita ulang untuk nyamain tempo di bar keempat. Atau fokus di transisi formasi ya, bukan musiknya. Wah, beda banget kan? Dengan instruksi yang tajam, otak tiap anggota tim tuh langsung ngeklik. Mereka jadi punya target bersama dan tahu persis apa yang harus dicari dan diperbaiki di detik itu juga. Karena faktanya gini, tujuan yang berbeda itu menuntut fokus fisik dan mental yang beda-beda juga dari para penampil. Kalau targetnya adalah tempo, ya indera pendengaran yang harus kerja ekstra buat saling dengerin ritme satu sama lain. Tapi beda lagi kalau targetnya formasi, telinga bisa sedikit santai karena fokusnya sekarang pindah total ke arah pandangan, langkah kaki, dan jarak antar pemain. Terus kalau ekspresi, fokusnya ganti lagi ke feeling, dinamika, dan emosi lagu. Kamu nggak bisa nyuruh tim buat ngeberesin 3 hal itu secara instan. Dengan nentuin satu goal yang spesifik, tim bisa naruh 100% kapasitas otak mereka cuma di satu area itu aja. Nah, poin krusialnya ada di sains di balik latihan itu sendiri. Otak kita tuh ibarat mesin perekam yang buta. Dia itu mekanis banget dan nggak punya filter buat nilai, gerakan ini salah nih, atau, yang ini bener. Otak cuma merekam apa yang sering kamu ulang. Kalau kamu latihan tanpa fokus dan terus ngulang transisi yang berantakan, otakmu bakal ngunci ketidakberaturan itu langsung ke sistem saraf. Otak bakal mikir, jadi gini ya cara mainnya sekarang, dan otomatis ngejadiin itu refleks permanen. Makanya, ini dia satu hal yang pengen banget saya tanam kuat-kuat di memori kalian. Jangan pernah izinkan repetisi tanpa tujuan, karena itu sama aja kamu lagi melatih kegagalan. Ngulang-ngulang gerakan tanpa mikir, tanpa niat yang jelas di baliknya, itu garansi mutlak kalau performa yang ceroboh lah yang bakal muncul pas hari H nanti. Pas kamu udah di atas panggung, di bawah sorotan lampu dan tatapan penonton, tubuhmu cuma bisa ngeluarin apa yang udah jadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaannya dibentuk dari latihan-latihan kosong, ya berarti kegagalan itulah yang udah kamu latih susah payah berbulan-bulan. Terus gimana cara mencegah bencana itu? Tenang, ini bukan cuma teori muluk-muluk. Ada 5 langkah praktis yang bisa langsung kamu pakai di sesi latihanmu nanti. Pertama, tentuin dulu tujuan spesifiknya.
Kedua, dan ini sering banget dilewatin ya, sampaikan tujuan itu sejelas mungkin ke semua anggota, biar satu frekuensi. Ketiga, lakuin latihannya dengan fokus penuh ke tujuan tadi, jangan lompat-lompat ke urusan lain. Keempat, langsung kasih feedback yang to the point, begitu repetisinya selesai. Dan kelima, evaluasi di akhir dengan satu pertanyaan sakti, tujuan kita tadi tercapai nggak sih? Percaya deh, cuma dengan konsisten jalanin 5 langkah simpel tadi, suasana latihan tim kamu bakal berubah drastis. Efeknya langsung kerasa loh. Fokus anak-anak jadi jauh lebih tajam, karena mereka tahu persis apa yang lagi dikejar. Yang paling asik, motivasi mereka bakal naik pesat. Kenapa? Ya karena mereka akhirnya bisa ngelihat dan ngerasain progres nyata, bukan cuma capek doang. Waktu latihan jadi super efisien, feedback nggak kemana-mana, dan buat kamu yang jadi pelatih atau leader, bikin evaluasinya jadi gampang banget, karena standarnya udah jelas dari awal. Jadi kita tarik benang merahnya ya. Kita harus secara sadar ninggalin pola pikir lama yang cuma terobsesi sama kuantitas repetisi. Pikiran kayak ngulang 100 kali pasti lebih bagus dari 10 kali. Itu udah usang banget. Kita upgrade mindset kita sekarang. Kualitas kesadaran itu yang paling utama. Jauh lebih baik ngulang 3 kali aja tapi dengan kesadaran penuh dan perbaikan yang super presisi daripada ngulang 50 kali tapi pikiran pesertanya melayang entah kemana. Sebagai aturan emas sebelum kita tutup bedah materi kali ini, ada satu kali filter terakhir yang wajib banget kamu lewati. Sebelum mainin nada pertama atau sebelum lari buat pemanasan, tanyain ini. Apa sih tujuan kita di sesi ini? Dan kalau jawabannya belum sejelas kristal, jangan mulai dulu, stop. Cari tahu dulu tujuannya apa, pastiin semua orang paham, baru deh mulai bergerak. Jadi sebelum kamu ngumpulin tim nanti sore, coba tanyain ke dirimu sendiri, apa satu tujuan paling spesifik yang pantang kamu kompromikan hari ini? Coba diterapin dan siap-siap lihat kualitas latihan kamu meroket tinggi.